Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa dzatul aliyah bi sifatil kamaliyah minha wujud tidak maqam mukhalafatul lil khawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran murida aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah Sayyidina Muhammadin alladzi usifa bisifatil kamaliyah minha siddiq tabligh amanah qatana wa ala alihi dawi siyadah wa sahbihi al-bararah amma ba'd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala al-imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Ad-Dushri al-musamma fi kitabih Ihya Ulumuddin jilid pertama halaman 65 sebelah kiri. Ar-rizalul arba'atun rajulun yadri wa yadri anhu yadri fadzalika alimun fattabi'u wa rajulun yadri wa la yadri anhu yadri fadzalika alimun fahiqtu wa rajulun la yadri wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustahsidun fastahsidu wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfudu. Wa qala al-imam Muhammad wa qala al-imam Abu Abdullah Jamaluddin wa qala al-imam Abu Abdullah Jamaluddin Abdullah bin Malik Andalusi Spanyol wa fasru masgulin bihar bijarrin au bi idopatin kawaslin yajri. Antara yang dicintai dan yang mencintai tidak akan terpisah. Walaupun terhalang gunung yang tinggi, terhalang lautan yang sangat begitu dalam dan luasnya samudra tidak akan terpisah. Jelasnya jauh di mata, dekat di hati. Wa qala Asy-Syaikh Al-Ibridi hidil fatah hasbati qadiru wa kullu ma lam yantaqid lam yantafi. Salah satu indikator sukses seseorang adalah mempunyai tekad yang kuat. Oleh karenanya jika seseorang mempunyai tekad yang kuat, maka hanya memanen sebuah harapan yang terbalut dalam dimensi hayalan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama yang paling utama sebelum kedua yang saya hormati guru-guru kita bersama, pimpinan Majelis Taklim Sababul Mustafa, dan guru-guru kita yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim saya terhadap beliau. Mudah-mudahan guru-guru kita bersama dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diberkahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa rekan-rekan saya seperjuangan dengan saya, yang mudah-mudahan apa yang kalian niatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin kalian semua melihat saya rambutnya gondrong, tapi saya di sini gondrong bukan ciri orang-orang bedegong. Kalian mungkin melihat saya ini garang, tapi saya bukan pecundang. Mungkin kalian semua melihat wajah saya hitam, tapi saya bukan kopi tanpa gula. Berdirinya saya di sini bukan mau ceramah ataupun ngaji, sebab ceramah mah kagak bisa, mau ngaji mah ngobrol Soalnya saya sebenarnya mah tidak mau berdiri di sini kalau kagak disuruh sama guru mah. Sebab disuruh sama guru, siapa ya saya mah? Kalau itu bener siapa ya? Jadi langsungkan wae. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, menciptakan kita menjadi manusia yang mulia. Kita ini harus bersyukur diciptakan menjadi manusia. Kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, bukan menjadi hewan. Walaupun karakter kita hampir mirip sama hewan, Allah menciptakan kita menjadi manusia, bukan menjadi monyet. Walaupun wajah kita hampir mirip sama monyet, Allah menciptakan kita menjadi manusia, bukan menjadi sapi. Walaupun kita hampir mirip dengan sapi. Maka kita harus bersyukur kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang mulia. Sebab manusia-manusia ini akan ditempatkan oleh Allah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab tidak ada dongengnya, sapi
masuk surga, tidak ada dongengnya. Tidak ada dongengnya monyet masuk surga, tidak ada dongengnya hewan masuk surga. Yang masuk surga hanyalah manusia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi tidak ada dongengnya juga hewan masuk neraka, dan tidak ada dongengnya juga monyet masuk neraka. Yang masuk neraka adalah manusia juga. Jadi Kanjeng Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, basyiro wan nadhiro, basyiro surga, nadhiro neraka. Tinggal kita yang memilih. Kita mau masuk surga hegwae, mau masuk neraka hegwae, kita yang memilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, kita yang memilih. Tinggal kita introspeksi diri kita sendiri. Tinggal kita milih mau surga silahkan, mau ke neraka silahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngutus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyira wan nadhira. Kita diciptakan, manusia diciptakan dari ruh dan jasad. Ketika ruh kita keluar dari jasad kita, ketika khurujur ruh anil badan, khurujur ruh anil jasad, ketika ruh kita keluar dari jasad kita disebutnya bangke. Ruh yang keluar, ruh kita keluar menghadap di hadapan Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat ruh. Berarti di situ kita diperintahkan untuk memperbaiki ruh kita. Perbaikilah ruh kita. Ruh mau bakal baik kalau hati kita nggak baik. Hati kita tidak baik kalau jasad kita tidak baik. Berarti pertama-tama kita harus memperbaiki jasad kita itu. Kita mapan HPW di open. Air rumah dicerdogin baik. Ruh perbaiki mah bukan HP baik. Ruh kita perbaiki. Nah, Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Kanjeng Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di situ sudah tertera iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Situ teh Kanjeng Rasul diperintahkan oleh Allah jadi mubalik, yaitu diperintahkan suruh menyampaikan risalah. Seperti di situ sudah tertera iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku bersembah. Kalau kata Kanjeng Rasul mah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh likulli ayatin dohrun wa batnun, walikulli harfin dohrun wa batnun, walikulli harfin ahad wa kulli harfin haddun, walikulli haddin matlain. Jadi tiap-tiap ayat itu mempunyai makna dohir dan batin. Kalau menurut makna dohir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Hanya kepadamu, tidak ke selainmu ya Allah saya ibadah. Tidak ke selainmu, hanya kepadamu aku meminta. Isti'anah dimana istiqdar. Hanya kepadamu aku memuji ya Allah. Hanya kepadamu aku meminta ampun ya Allah. Tuh di situ kalau kita memperdalam makna batin, itu dalam banget tuh kayak mah. Kalau kita memperdalam makna batin, di situ ada makna yang terselimut di dalamnya, sangat-sangat dalam. Tapi makna zahir mah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya kepadamu ya Allah, aku bersembah tidak ke selainmu. Berarti ibadah di sini merupakan syariat. Ibadah di sini merupakan syariat. Berarti kalau syariat ini sasaran apa? Jasad. Berarti memperbaiki jasad yaitu dengan syariat, memperbaiki jasad. Cuman syariat ini susah. Kita memberi syariat ini, kita memperbaiki jasad yaitu dengan syariat. Yang pertama kita ngaji fikih. Kalau kita nyantren ngaji fikih, pertama itu syafina. Ntar naik Riyad, naik lagi takrib, udah rada lama tuh ngaji, naik lagi Fathul Mu'in naik, Fathul Wahab, terus naik lagi Sarah, terus ratusan kitab, ribuan kitab diaji. Tuh syariat itu susah. Ntar kita sudah memperdalam fikih, di situ ada apa sih? Ada 4 perkara, kita diatur oleh 4 perkara. Pertama ubudiyah, kedua muamalah, 3 munakahah, yang keempat jinayah. Makanya kalau kalian tidak mau ngaji, kalian tidak mau nyantren, neraka bagiannya. Iya syariat gak susah. Bukannya kiai yang punya surga, bukannya neraka yang punya surga. Kiai mah tahu mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka.
neraka. Gimana kita mau ke tarekat ke hakikat kalau syariat juga belum benar? Makanya perbaiki jasad kita, yaitu dengan syariat, ngaji ilmu fikih, datang ke majelis taklim. Makanya kalau kita datang ke majelis taklim, disuruh sama teman-teman, kagak disuruh, kagak apa juga datang, itu yang baik mah, karena ikhlas kita datang masuk ke majelis taklim ini. Jadi kita balik lagi, jadi Allah itu menciptakan kita, menciptakan surga dan neraka, tinggal kita yang memilihnya. Kita mau surga apa ke neraka, itu kita tinggal memilih. Jadi kalau kita pengen masuk surga, kita harus bertakwa kepada Allah. Kita ikuti perintah-perintah Allah, seperti kita ngaji di majelis taklim seperti ini, seperti kita ibadah-ibadah seperti lainnya, yang seperti sholat, zakat, pokoknya ibadah-ibadah yang lainnya. Cuma kalau kita ibadah tidak pakai ilmu, mabuk itu mah namanya. Sebab orang ibadah mana? Orang ibadah, cuman dia nggak punya ilmu. Orang sholat ibadah, setan mah mau takut sama orang kayak gitu. Sebab dijelaskan di dalam kitab majalis Tankihul Qaul, di situ dijelaskan dalam kitab Tankihul Qaul, fakihun wahidun mutawarriun asyaddu ala syaitan min alfi abidin wajahdin jahilin mutawarriin. Jadi orang di kampung satu, orang kampung situ pete ibadah kepada Allah, satu orang situ pete ibadah kepada Allah. Udah gitu orang tersebut ngerti agama, ngerti tentang ilmu fikih, ngerti tentang ilmu akhirat. Udah gitu apik orang tersebut. Itu setan lebih takut sama orang kayak gitu daripada orang ibadah apik tapi dia bodoh. Setan mah lebih takutan orang ngerti agama, ngerti akhirat, ngerti ilmu. Satu, itu orang setan paling takut seperti orang kayak gitu. Sebab ada cerita Kanjeng Rasulullah SAW ketika mau masuk ke masjid, ketika Kanjeng Rasul mau masuk ke masjid, ada setan nunggu di pintu masjid. Diem, ditanya sama Kanjeng Rasul, ya setan katanya. Ya setan, kenapa kamu tidak mau masuk? Biasanya kamu kan menggodain orang-orang ibadah. Biasanya kamu kan menggoda-godain orang yang sholat. Saya takut ya Rasulullah sama orang alim lagi tidur. Padahal itu orang berilmu lagi tidur, takutan. Tapi kalau orang yang gak berilmu, walaupun dia ibadah, setan gak beraniin orang kayak gitu mah. Sebab dijelaskan lagi dalam kitab Tankihul Qaul, naumul alim afdalu min ibadatil jahri. Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang-orang bodoh. Jadi orang alimnya tidur ke ibadah. Kalau kita makan tidur udah werep tidur. Orang alimnya tidurnya ke ibadah. Makanya setan gak takut sama orang alimah daripada orang yang ibadah bodoh. Sebab mabuk kalau orang kayak gitu mah. Jadi kita kalau ibadah kepada Allah itu ada cara-caranya. Kita diberitahu cara-cara di mana? Di majlis ilmu. Maka kita selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ini hadis sok dipakai we mas santri nih. Santri bloon. Kadang mau dipakai we nih. Santri tidur we ada masyarakat. Aja masyarakat. Lu tidur we jadi santri teh. Kata santri. Naumul alim Abdulu min ibadatil jahli. Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Belum itu mas santri. Kalau kita tapi santri mah tidurnya juga nggak sembarangan santri mah. Bukan tidur ya santri mah. Kajenting tidur juga. Kalau kita ngedengar cerita si Asep udah tong diceritakan udah malam. Jadi kita balik lagi. Kita ini ibadah kudu mempunyai ilmunya, cara-cara ibadah, cara-cara sholat, cara-cara wudu. Apa sih cara-cara rukun-rukun wudu, rukun-rukun sholat. Kita kan dipelajari di majelis taklim. Tapi kita kalau ibadah tidak pakai ilmunya, itu mah mabok dari sisi seperti. Makanya kita kalau pengen kita menjadi kekasih Allah atau masuk ke surganya Allah, maka kita perlu bertakwa kepada Allah dan selalu ibadah kepada Allah. Dan Allah, kita kembali lagi, Allah menciptakan surga dan neraka. Allah menciptakan surga dan neraka, tinggal kita yang memilihnya. Makanya kalau kita pengen masuk surga atau neraka, kadang kan ada orang nih ditanya pengen masuk surga, pengen mati embung.
Cita-cita mau pengen surga tapi mati embung. Kan kalau kita pengen masuk surga ya kudu mati dulu. Cuman pertanyaannya kita bisa gak ini amalan ibadah kita apa sih? Bisa gak ini buat nyelamatin kita di akhirat? Itu pertanyaannya. Makanya kalau kita pengen masuk surga, kita kumpulin amalan-amalan baik kita di alam dunia. Cuman dunia ini kan cuma sementara. Seperti di dalam kitab Majalis Susaniyah dijelaskan, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abirun. Jadilah kamu di alam dunia seperti orang yang membara. Jadi orang membara teh kalau bahasa kita mah pasaran, kalau enggak orang yang ngontrak. Jadi kita di alam dunia teh ngontrak. Orang yang ngontrak mual selamanya dia tinggal di kontrakan, pasti dia balik lagi kemana? Yaitu ke rumah asalnya, kampung asalnya. Sama seperti kita di dunia. Di dunia teh kita sedang ngontrak. Jadi kita di dunia teh ngontrak kagak bakal lama, nanti kita bakal balik lagi kemana? Ke akhirat. Atau seperti orang yang lewat jembatan. Jadi dunia ini diibaratkan seperti jembatan. Kita lagi di dunia nih seperti ibarat ngejembat. Mau kemana? Ke akhirat. Itu jadi kita pertanyaan ini, kita bisa gak nih selamat di akhirat? Amalan kita kuat gak ini buat nyelamatin kita di akhirat? Itu pertanyaannya. Jadi kita ini semua bakal balik lagi ke akhirat. Cuman yang jadi pertanyaan, ketika kita dicabut, ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israil. Ketika datang malaikat Israil ke rumah kita, kalau itu orang soleh, santai we, malaikat Israil datang, assalamualaikum ya ahlul ya habiballah, assalamualaikum ya kekasih Allah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu. Apakah aku boleh untuk mencabut nyawamu? Tapi kalau kita ditanya sama malaikat seperti itu, kita makan gini, aduh malaikat, bentar we lah, bentar jangan karang, besok lah, ini kan soalnya ini ML belum mitik ini, besok lah nego-nego, gitu kita mah. Kadang kalau ditanya, apakah aku boleh mencabut nyawamu? Kita mah kalau kita ngejawabnya nih, aduh malaikat, bentar dah, ini FF gue belum master. Gitu, tapi kalau kekasih Allah ketika ditanya itu dijawab oleh kekasih Allah, ya malaikat, ketika kamu disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawaku, cabutlah nyawaku. Dicabut, pas dicabut nyawa, nggak kerasa. Tapi kalau orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, datang si Ijah, datang, pas datang si Ijah, ini nih bocahnya, udah geretak, gigi gue udah geretak lagi. Udah mau assalamualaikum lagi, langsung ditarik si Ijal. Saking sakitnya itu, masya Allah, luar biasa sakitnya. Ketika si Ijal ditarik ruhnya oleh malaikat, si Ijal ngeliatin jasadnya si Ijal. Terus si Ijal ngeliatin, aduh sakit. Ketika jasad si Ijal dimandiin oleh Amil, sakit jasad si Ijal bilang sakit. Cuman nggak ngedenger Amilnya. Kalau Amil ngedenger pada bubar. Nggak ngedenger, sakit. Ketika si Ijal ditarik, si Ijal ngeliatin sakit, habis dimandiin, disolatin, pas digotong di keranda si Ijal di belakang sakit, ini mau dibawa kemana gue ini? Si Ijal, Allah, pas sakit-sakitan si Ijal. Ketika si Ijal dikubur, dilihat lahat, ruhnya naik ke langit. Lewat mana? Lewat Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa mah kalau orang kita bisa ngelihat di Masjidil Aqsa itu ada tangga menuju mana? Menuju langit. Semua makhluk yang ada di alam dunia ruhnya naik lewat Masjidil Aqsa. Di situ ada tangga, kita mata bombongan. Kalau ada temboknya itu nggak bisa ngeliat kita mah. Mata main-mainan, tapi kalau orang bisa pakai mata hati melihat Masjidil Aqsa, ada tangga untuk naik ruh kita ke langit. Ketika ruh kita naik ke langit, berhadapan ke hadapan Allah, ruh kita ditanya oleh Allah, sudah selesai, kita diturunkan kembali dan masuk ke kuburan. Pas masuk ke kuburan, kagak langsung tidur, kagak. Kalau orang yang bermaksiat kepada Allah nih, digencet oleh kuburan. Si Ijal maksiat di alam dunia, masuk ke kuburan digencet sama kuburan. Saking sakitnya tulang semua pada hancur, berkeping-keping. Tuh. Tapi kalau orang nih yang selalu ibadah kepada Allah, orang alim, ketika masuk ke alam kubur digencet. Cuman beda digencetnya, rasa digencet perawan tuh. Kalau orang alim mah beda orang alim mah pokoknya emang tidak sampai di situ. Kalau orang alim mah ketika di kuburan nih masuk ke liang lahat, repet tidur udah. Ntar bangun pas trompet kan trompet malaikat satu, alhamdulillah jedar, kaget. Orang-orang alim kaget.
buset siapa ini yang begini katanya. Siapa yang bangunin gua ini katanya, lagi enak-enak tidur tuh sampai begitu, berarti saking nikmatnya tidur. Tapi kalau orang yang masih terus siksa tuh. Nah ketika udah dibangkitkan dari kubur, kita digiring kepada masyarakat. Pas ketika dibangkitkan dalam kubur, ada makhluk yang sangat ganteng kasep, ganteng wangi. Ditanya langsung, siapa kamu? Kata makhluk tersebut, aku adalah amalan baikmu. Ini saya mau kemana? Kamu akan aku gendong kemana? Masjidil Aqsa, yaitu padang mahsyar. Saya gendong kamu kepada mahsyar. Tapi ketika orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, ketika bangkit dari kuburan, naik ke kuburan, udah dibangkitkan dalam kubur, langsung ada makhluk datang, udah hitam keling jog-jog, pokoknya segala macam ya itu makhluk. Oh, udah kagak berbentuk, abstrak tuh makhluk. Ih, bau. Ditanya Mas Ijal, siapa lu? Nah kata dia, ini saya adalah amalan burukmu. Ijal mana Ijal? Ijal langsung, bukan orang-orang yang digendong sama amalan baiknya. Si Ijal mah ngegendong amalan buruknya. Udah mah bau hitam kelingit jog-jog, pokoknya mah udah segala macam ya digendong masih amal buruk si Ijal. Dibawa kemana? Ke Palestina padang mahsyar. Jauh banget ke si Ijal, tiba dari pulau dikubur di pulau. Jauh pokoknya mah udah mah bau. Kata si Ijal, Allahu Akbar. Makanya kita kudu ingat, kalau anak muda nih ingat seperti ini nih, si Ijal lagi bengong si Ijal ditoel si Alul, lu nggak sih bengong aja. Kata si Ijal, ini gimana ya gue kalau jembatan Siratal Mustaqim, gimana ya nanti gue kalau mati. Tuh anak muda seperti itu teh mantep pokoknya mah, gagah. Anak muda ingat akhirat mah tuh Ijal. Makanya kita teh kudu mau bertakwa kepada Allah, mau ibadah kepada Allah. Allahu Akbar. Kita mah ayo ya open itu motor. Jadi makanya gak. Jadi kita balik Allah menciptakan surga dan neraka, tinggal kita yang memilihnya. Kita benerin jasad kita, syariat dengan syariat itu fikih. Semua fikih udah dijelaskan, baru naik tarekat, tarekat baru hakikat. Kalau orang yang berhakikat tiap hari pokoknya hati teh manteng ke Allah, satu detik tidak ingat ke Allah, doraka tuh ahli-ahli Allah mah, para wali Allah mah, makanya doanya langsung diijabah, seucap senyata para wali mah. Contoh, kita contohkan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika Syekh Nawawi ada di negeri Mekah lagi keadaan tidak hujan-hujan, kemarau, panjang itu kemarau di negeri Mekah. Semua raja Mekah dikumpulkan para alim ulama, suruh doa biar diturunkanlah hujan. Agak turun-turun itu hujan. Akhirnya ada orang, raja katanya ada orang Indonesia namanya Syekh Nawawi. Dia ulama besar di Indonesia. Apakah panggil ke sini? Ya udah panggil saja, dipanggil Syekh Nawawi ke Mekah. Pas Syekh Nawawi datang ke raja tersebut, suruh doa biar turun hujan. Syekh Nawawi menurut doa emang bukan turun hujan, doanya doa kedua orang tua. Robbi firli wali walidayya warahmatullahi wabarakatuh bayani sogiro. Pakai bahasa Indonesia lagi, bukan bahasa Arab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku di mana mereka menyayangiku selagi aku masih kecil. Doanya berdoa itu langsung turun hujan, hujan. Langsung Syekh Nawawi pergi. Akhirnya lama kelamaan hujan gak turun-turun. Udah didoain turun hujan gak turun-turun. Wow, dikumpulin lagi alim ulama di negeri Mekah. Doa lagi para alim ulama, agak berhenti itu hujan. Akhirnya udah ini mah kudu Syekh Nawawi lagi gitu ya. Nawawi panggil Syekh Nawawi, suruh doa itu lagi Syekh Nawawi. Masya Allah, berhenti hujannya berhenti. Masya Allah, ini kekasih Allah. Walaupun doanya bukan doa yang apa yang dia inginkan, tapi hati mah doa apa yang dia inginkan. Geretak aja sedikit, dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh orang kekasih Allah mah. Seperti mana Syekh Nawawi ketika ada di Indonesia. Syekh Nawawi ketika ada di Indonesia, di kampung di situ daerah Banten, ada maling yang banget kasar. Maling ini kejam. Maling sapi sama peda. Ketika itu si maling sapi dan peda dibunuh, yang dimalingnya dibunuh, diambil sapi sama pedanya. Maling itu kabur, polisi tidak ketemu itu nyariin si maling. Akhirnya minta syariat ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Datang ke Syekh Nawawi, ya Kiai, apa yang sini kata? Ini saya minta syariat, minta carikan maling yang maling sapi sama peda. Ini kejam Kiai maling. Langsung Syekh Nawawi ngambil broklat teh obat biar cepat berak.
ambil broklak. Kata polisi ini kiai ada dewa ya, orang mau gue pengen nyariin itu maling kasih broklak. Udah kan nurut WB gitu ya. Kata si itu teh nurut teh. Kalau kata si Nawi, kalau kamu pengen dapet maling tersebut, udah minum sekarang. Diminum tuh broklak sama polisi. Pas berangkat balik di jalan naik mobil, ngobrol sama polisi lagi. Ada dewe kiai ini ya, gue minta ini gak dikasih broklak. Atau pengen berak, ini gue pegang di sini. Diam di situ. Akhirnya si polisi turun, itu keadaan di jembatan Cikande. Tahu sungai apa? Pokoknya di daerah Cikande. Turun polisi tersebut ke sungai, berak polisi. Pas polisi berak tersebut, dilihatnya di pojok. Siapa ada ya? Ada sapi sama peda. Orangnya lagi ngerokok siapa ya? Itu apa malingnya? Itu baru berak setengah langsung diputusin. Putusin langsung lari langsung polisi, ditangkap sama polisi. Ini nih orangnya. Ternyata bener Syekh Nawawi Al-Bantani mah walaupun nggak sepira kasih broklak, tapi dapat itu kekasih Allah mah. Yakin hatinya karena deket ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati gak manteng Allah. Kalau kita menceritakan para wali mau kuat sejam 2 jam banyak. Kita pindah ke Syekh Khalil Bangkalan. Ketika Syekh Khalil Bangkalan sama Syekh Arif ketika ngobrol dia di situ waktu dasar ngobrol gak kerasa. Udah jam 6 kurang 10 menit. Ditoel sama Syekh Arif. Kiai, udah jam 6 kurang 10 menit. Mau aku buru nih asyar. Ya udah kata Syekh Khalil, ambil daun pisang. Langsung Syekh Khalil, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 11 kali kagak napas. Nyampe ke Mekah. Di Mekah baru jam 3. Santai, itulah para waliullah. Itu mah apa sih para wali mah? Syekh Khalil mah bukan terlambat ini bukan cerita tentang catur, tapi cerita tentang agama. Makanya Syekh Khalil Kelambas Asyar cerita tentang agama saking nikmatnya. Tuh kekasih Allah kalau udah hatinya deket ke Allah, doa apapun diijabah. Kalau kita kan doa udah break doa kagak diijabah. Bukannya Allah pelit, bukannya Allah nggak mau ngasih kita. Lihat diri kita, punya dosa apa kita? Sampai-sampai doa kita nyangkut kagak nyampe ke Allah, kagak diijabah oleh Allah. Tuh lihat dari situ. Allahu Akbar. Makanya kita selalu bertakwa kepada Allah, harus ingat kepada Allah dan selalu beriman kepada Allah. Karena Allah menciptakan surga dan neraka buat kita juga. Kita mau masuk surga silakan, mau masuk neraka silakan. Kita ini bakal mati kan. Makanya saya di mana-mana sering ngomong, kita ini dari liang ke liang, dari Allah ke Allah. Dari liang, kita dilahirkan dari liang. Nikem. Mau kemana kita? Mau ke liang lahat. Maka dari liang ke liang, dari Allah ke Allah. Kita dari Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana lagi? Kembali lagi ke Allah. Kita diciptakan oleh Allah di keadaan bersih, maka kita balik lagi ke Allah di keadaan bersih. Makanya pesan saya, jangan pernah tinggalkan majelis taklim dan jangan pernah tinggalkan pondok pesantren. Terus ngaji, terus ibadah kepada Allah, dan terus belajar ilmu agama. Buat kalian-kalian yang sering berkata di belakang sana, santri tidak punya masa depan, anak majelis taklim tidak punya masa depan, setinggi apapun pangkat kalian, setinggi apapun jabatan kalian, sumpah demi Allah, kami selalu maju tanpa mundur untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan majelis taklim ini mudah-mudahan mencetak kader-kader manusia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah itu datang dari diri saya, kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maklum banyak yang salah gak. Atau kan tadi saya tidur di kobong jam 3 bangun-bangun ngeliat HP suruh ceramah ya udah begitu. Kaget. Mungkin segitu saya bisa sampaikan. Dari Cundiman bukan Superman apalagi Batman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.